Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sedikit kebingungan melintas di mata pendeta tahap integrasi tubuh sebelum dia menggelengkan kepalanya. Ini hanya beberapa kadal besi punggung hitam tingkat rendah, jadi mereka tidak layak untuk diperhatikan. Pendeta tahap integrasi tubuh lainnya juga dengan cepat menemukan keberadaan kadal besi blackback ini, tetapi sama seperti pendeta pertama, dia tidak terlalu memperhatikan mereka setelah beberapa saat merenung. Namun, ketika bahtera terbang terus maju, ekspresi keduanya secara bertahap menjadi semakin serius. Semakin banyak kadal besi muncul di depan. Pada awalnya, jumlahnya hanya sedikit, tetapi mereka segera mulai muncul berkelompok, dan menjadi semakin kuat. Sudah ada kadal besi di tahap formasi inti atau lebih. Rekan Taois Liu, mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah di sini? Pendeta tahap integrasi tubuh di sebelah kiri bertanya. Mungkinkah rekan Daoiski mengacu pada pendeta di sebelah kanan sepertinya telah memikirkan sesuatu dan ragu-ragu. Indera spiritual semua orang di bahtera terbang tidak seluas dua pendeta tahap integrasi tubuh, tetapi mereka juga menemukan bahwa ada banyak kadal besi blackback di daerah sekitarnya. Situasi ini menyebabkan mereka merasa sedikit tidak nyaman. Pria bermarga Kou terbang mendekat dan bertanya dengan cemas, "Penatua, Senior Liu, ada apa dengan kadal besi ini?" "Saya tidak tahu saat ini, tetapi kadal besi punggung hitam ini adalah binatang buas yang gelap, dan kami pernah bertemu mereka di masa lalu. Ayo cepat dan keluar dari sini, seharusnya tidak ada masalah," kata pendeta itu. "Kirim perintah untuk maju dengan kecepatan penuh." Pendeta itu segera melambaikan tangan setelah mendengar ini. Selama seluruh proses ini, Han Li berdiri ke samping dengan tangan terlipat di belakang, melihat sekeliling dalam diam. Pendeta itu agak tidak senang dengan kurangnya tanggapan Han Li, tetapi dia secara alami tidak mengatakan apa-apa, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya. Dari dua kultivator integrasi tubuh yang mereka sewa, satu tiba-tiba menghilang, sementara yang lain jelas tidak terbiasa dengan daerah sekitarnya. Mereka hanya bisa berdoa agar tidak ada kecelakaan besar yang terjadi dan dapat melarikan diri dari wilayah berbahaya ini secepat mungkin. Bahtera terbang terus maju, dan tarikan gravitasi dari tanah di bawah semakin kuat dan kuat. Meskipun bahtera putih berkaliber tinggi, itu terlalu besar, dan tarikan gravitasi dari bahtera telah mengurangi kecepatannya secara signifikan. Secara kebetulan, jumlah kadal besi blackback di depan juga meningkat, dan beberapa mulai meraung tanpa henti ke arah bahtera terbang dari jauh, tampaknya berniat menyerang. Saat melihat kadal besi tahap Naschen Sol yang lebih besar muncul di daerah sekitarnya, dua penatua tahap integrasi tubuh tidak lagi dapat mempertahankan fasad tenang mereka. "Tuan-tuan, jika situasinya buruk, mengapa kita tidak kembali dan menunggu selama 2 hari sebelum menyeberangi gurun api hitam lagi pula tidak akan memakan waktu terlalu lama, jadi keselamatan dulu." Pria bermarga Kou itu dengan jelas menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan lingkungannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, kedua penatua tahap integrasi tubuh tergoda. Mereka sudah lama tidak berada di gurun batu hitam. Jika mundur ke pasti lebih aman. Gemuruh keras datang dari depan, dan tanah dalam radius 100 km bergetar hebat. Kapal terbang yang terbang di udara juga terpengaruh, dan bergoyang sebentar. Tiba-tiba, ledakan dahsyat meletus di depan, dan tanah dalam radius lebih dari 50 km mulai bergetar hebat. Di kejauhan, benda-benda seperti pilar hitam tebal melesat ke langit. Benda berbentuk pilar hitam segera runtuh dan berubah menjadi partikel hitam yang tak terhitung jumlahnya. Seperti lautan hitam, mereka dengan cepat melonjak menuju kapal terbang. Setiap orang yang hadir dapat merasakan dengan indera spiritualnya bahwa partikel hitam ini semuanya adalah kadal besi punggung hitam dengan ukuran berbeda.
Tiba-tiba, segala sesuatu di depan diselimuti kegelapan, menutupi langit dan bumi. Sial, ini gelombang buas dari kadal besi. Penatuaki berseru kaget. Wajah semua orang langsung menjadi pucat pasi, dan alis Hanli juga sedikit berkerut saat melihat ini. Buku tebal yang dia baca tentang Black Rock Desert di masa lalu telah menyebutkan Bistide ini. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya di padang pasir, dan dalam keadaan tertentu, bahkan dewa bisa binasa di sini. Buru-buru, balikkan bahtera. Lapisan keringat dingin langsung muncul di dahi Penatua Liu saat dia berteriak. Kekacauan segera meletus di bahtera terbang, dan semua orang mulai melarikan diri dengan panik. Cahaya putih cemerlang memancar dari bahtera putih saat ia berhenti. Kemudian dengan cepat berbalik dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Namun, itu tidak terlalu jauh sebelum ledakan keras lainnya meletus di depan. Bagian besar lainnya dari tanah tiba-tiba terbelah, dan kadal besi blackback yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam untuk membentuk penghalang yang padat. Kadal besi yang tak terhitung jumlahnya telah menjepit bahtera putih di tengah, dan terus-menerus mendekatinya. Masih ada beberapa celah di sisi kiri dan kanan bahtera, tapi ada terlalu banyak gerombolan kadal besi, dan mereka menyebar dengan cepat. Akibatnya, area di sisi kiri dan kanan bahtera terkepung seluruhnya. Kapal terbang putih itu sudah menemui jalan buntu. Semua orang di bahtera langsung menjadi pucat pasi. Tidak peduli seberapa kokoh bahtera itu, kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan lama di hadapan begitu banyak serangan kadal besi blackback. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah tetua Liu bermandikan keringat dingin saat dia melihat Hanli dan dua makhluk tahap integrasi tubuh lainnya dengan tubuh gemetar. Dua makhluk tahap integrasi tubuh mengenakan ekspresi gelap di wajahnya, tetapi pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Dengan basis kultivasinya, jika mereka meninggalkan bahtera sekarang, ada 50% kemungkinan dapat melarikan diri dengan aman. Namun, sebagai makhluk dari kamar dagang Chengquan, salah satu dari 3 kamar dagang terbesar di alam langit glasial utara, adalah tugas mereka untuk melindungi kepentingan kamar dagang di saat bahaya. Jika mereka melarikan diri sekarang, mereka tidak akan lagi dapat membangun pijakan di benua ini, atau bahkan seluruh alam surgawi glasial utara. Alis Hanli berkerut, tapi ekspresinya tetap relatif tenang. Dia melihat sekeliling sebelum tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut. Apakah Anda menemukan sesuatu, rekan Taois Liu? Buru-buru bertanya setelah melihat ini. Perhatikan baik-baik, kadal besi ini sepertinya tidak mengincar kita, kata Hanli sambil menunjuk. Semua orang menoleh untuk melihatnya, dan mereka sedikit goyah setelah mendengar ini. Kemudian, sedikit kegembiraan muncul di wajah kedua makhluk tahap integrasi tubuh. Kedua kelompok kadal besi itu telah bentrok satu sama lain, dan mereka terlibat dalam pertempuran sengit di udara, saling mencabik dan mencakar dalam hiruk-pikuk. Selanjutnya, setelah diperiksa lebih dekat, semua orang memperhatikan bahwa kadal besi di bagian depan dan belakang sedikit berbeda. Kadal besi di bagian depan memiliki beberapa pola merah gelap di tubuhnya, sedangkan kadal besi di bagian belakang benar-benar hitam, menandakan mereka adalah dua ras yang berbeda. Begitu, kedua kelompok kadal besi blackback ini memperebutkan wilayah, tidak heran mereka muncul di siang bolong, seru Qilong. Jangan khawatir tentang itu, mengingat kita bukan target mereka. Kita harus memikirkan cara untuk keluar dari sini, kata Liu dengan suara muram. Pria berjubah putih itu segera mengangguk sebelum mengeluarkan serangkaian instruksi, dan bahtera terbang putih itu bersinar dengan cahaya putih cemerlang saat berusaha terbang ke kiri. Pada titik ini, kelompok kadal besi di depan dan belakang dengan cepat bentrok satu sama lain sebelum terlibat dalam pertempuran sengit. Bahtera terbang putih muncul, dan kadal besi ini secara alami menganggapnya merusak pemandangan, sehingga banyak dari mereka menerkam ke arahnya.
Penghalang cahaya pelindung segera muncul di atas bahtera terbang, dan itu bertahan dari serangan kadal besi yang tak terhitung jumlahnya saat ia maju dengan susah payah. Setelah melihat ini, Han Li dan dua penatua tahap integrasi tubuh lainnya segera beraksi. Liu melantunkan mantra saat jari-jarinya dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, dan hamparan api hitam yang luas segera melonjak di sekujur tubuhnya. Saat dia membuat segel tangan, api hitam berubah menjadi benang hitam yang juga terbakar oleh api hitam. Benang hitam berpotongan satu sama lain untuk membentuk jaring api raksasa yang berukuran beberapa ribu kaki. Jaring meluncur ke arah pasukan kadal besi di depan, segera menjebak banyak kadal. Jaring api hitam tiba-tiba meledak, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Gelombang api berkembang biak ke segala arah, langsung berubah menjadi lautan api hitam yang berukuran beberapa kilometer. Kadal besi punggung hitam di dalam lautan api langsung hancur berkeping-keping, dan mereka kemudian direduksi menjadi mayat hitam hangus yang jatuh dari langit. Qi membuat segel tangan dengan satu tangan, dan cahaya biru melintas di sekelilingnya. Dua ular sanca petir biru raksasa muncul, masing-masing setinggi beberapa ratus kaki, dikelilingi oleh petir biru menyilaukan yang berderak dan menerkam ke arah gelombang kadal besi. Begitu bersentuhan dengan kadal besi, ular sanca petir biru segera meledak, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya setebal mulut mangkuk bergegas ke segala arah. Dimanapun busur petir bersentuhan, tubuh kadal besi segera meledak, dan potongan tubuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan. Adapun Han Li, dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dia menjentikkan lengan bajunya dan memanggil 9 pedang terbang, yang berubah menjadi benang pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mengiris udara. Kemanapun mereka lewat, kawanan besar kadal besi dengan mudah dibunuh. Namun, ada terlalu banyak kadal besi di sekitar. Meskipun mereka bertiga melakukan yang terbaik, mereka hanya bisa memblokir sebagian. Masih ada kadal besi yang tak terhitung jumlahnya yang menabrak bahtera terbang. Bahtera terbang putih itu dikelilingi oleh kadal besi yang tak terhitung jumlahnya, dan itu seperti perahu kecil di tengah lautan yang mengamuk. Itu bergoyang tanpa henti, dan penghalang cahaya di sekitarnya bergetar hebat. Semua orang di bahtera merasa ngeri. Aum! Tiba-tiba, raungan keras dan serak terdengar dari depan. Sangat tidak enak di telinga, meskipun ada hiruk-pikuk pertempuran di sekitar mereka, itu masih terdengar jelas oleh semua orang. Pria parubaya bermarga Kou dan yang lainnya merasakan sakit yang tajam di kepalanya, wajah mereka, yang semula sedikit memerah karena darah, langsung berubah pucat pasi. Kedua sesepuh tahap integrasi tubuh juga terkejut mendengar ini. Aura besar terpancar dari kadal besi raksasa di depan mereka. Itu telah mencapai tingkat tahap integrasi tubuh. Sebelum ada yang bisa bereaksi, raungan keras lainnya datang dari belakang. Saat tanah meledak, seekor kadal raksasa yang ukurannya mirip dengan kadal blackback tahap integrasi tubuh muncul dari tanah. Itu sama ganasnya, dan ada pola merah cerah di punggungnya, serta sepasang tanduk merah tua di kepalanya. Aura yang terpancar dari kadal raksasa bergaris merah ini juga berada di tahap integrasi tubuh. Ini adalah Raja Kadal Besi. Tidak heran begitu banyak kadal besi telah dikerahkan, murid Tuan Liu menyusut saat bergumam. Seperti kata pepatah, tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Apakah ini berarti pertarungan akan berakhir setelah Iron Lizard King terbunuh? Pria bermarga Kou itu berbinar saat mendengar ini. Meski begitu, keduanya memiliki kekuatan yang sama. Aku khawatir pemenangnya tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Jika pada waktu yang biasa, maka kita mungkin bisa membunuh kedua Raja Kadal Besi ini jika kita menggunakan semua kemampuan kita. Tapi sekarang, penatua bermarga Qi melirik kadal besi yang menutupi langit dan bumi saat mereka bertarung, lalu menghela nafas.
Saat dia berbicara, kedua Raja Kadal Besi itu saling memandang dari jauh sejenak sebelum mereka secara bersamaan menerkam ke depan seperti kilat. Baang! Dua benda besar bertabrakan di udara tidak jauh dari kapal terbang dengan suara teredam yang keras. Kemudian, saling bertarung dengan gila-gilaan. Gelombang udara yang ganas menyapu ke segala arah, bercampur dengan semburan cahaya hitam dan merah yang menyilaukan. Kadal besi kecil di dekatnya langsung dikirim terbang, dan beberapa bahkan tercabik-cabik oleh gelombang udara. Kapal terbang putih itu terkena gelombang udara yang keras, dan penghalang pelindungnya bergetar hebat. Di tengah pertempuran yang semakin sengit dari kadal besi, ia bergoyang dan mundur jauh. Ini tidak akan berhasil, kapal terbang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Senior Liu, dua tetua, cepat pikirkan cara. Pria bermarga Kou melihat penghalang cahaya yang perlahan memudar dari kapal terbang dan berkata dengan cemas. Namun, dua tetua tahap integrasi tubuh hanya bisa menggunakan metode mereka untuk membunuh kadal besi sebanyak mungkin. Meski begitu, mereka secara bertahap kewalahan dan jelas tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat ini, Han Li tiba-tiba mengangkat tangan dan menjentikkan jarinya. Cahaya putih yang sangat menyilaukan meledak, dan memenuhi bidang penglihatan semua orang, menyebabkan mereka tidak dapat membuka mata. Fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan muncul dalam cahaya putih, dan indera spiritual semua orang sepertinya dipenjara. Pada saat berikutnya, kilat perak melintas di tubuh Han Li, dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Pada saat berikutnya, dia muncul dari udara tipis di atas dua kadal raksasa yang jaraknya ribuan kaki. Cahaya keemasan melintas di kedua tinjunya berubah menjadi keemasan. Dia meninju dengan keras, dan menghancurkan kepala kedua kadal raksasa itu. Kedua kadal raksasa tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kepala mereka meledak seperti telur, dan materi otak putih yang tak terhitung jumlahnya bercampur darah berceceran ke segala arah. Gemuruh. Kedua kadal itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi dua mayat besar, jatuh dari langit dan menghantam tanah. Petir perak melintas di tubuh Han Li, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, dia kembali ke kapal terbang. Seluruh proses memakan waktu kurang dari satu tarikan napas, dan cahaya putih yang memenuhi area sekitarnya menyala sebelum menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Semua orang di kapal terbang tercengang. Baru saja, apa cahaya putih itu? Seseorang bertanya. Tidak ada yang menjawab, dan bahkan dua penatua tahap integrasi tubuh sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hei, kadal besi ini, seorang penatua di tahap integrasi tubuh berseru kaget. Kadal besi yang menutupi langit dan bumi tiba-tiba berhenti berkelahi. Cahaya ganas dan haus darah di mata mereka menghilang, dan digantikan oleh semacam kepanikan. Saat berikutnya, beberapa teriakan bernada tinggi datang dari kelompok kadal besi. Kemudian, dua kelompok kadal besi berpisah dan mundur ke samping seperti air surut. Begitu muncul, dengan cepat mengebor tanah. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh kadal besi yang memenuhi langit hilang. Pemandangan ini seperti menghalau awan dan melihat matahari. Lihat, kedua Iron Lizard King telah terbunuh. Seseorang dengan mata tajam menunjuk kedua mayat Iron Lizard Kings di tanah ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, mereka dibawa oleh beberapa kadal besi yang lebih kecil dan mengebor ke dalam tanah. Kedua penatua di tahap integrasi tubuh saling memandang, dan ekspresi mereka juga berubah. Rekan Taoist Kou, apapun yang terjadi, menurut pendapatku, lebih baik kita tinggalkan tempat ini dulu. Han Li berkata perlahan saat ini. Ya, ayo pergi. Pria bermarga Kou mengangguk berulang kali dan berbalik untuk pergi. Kapal terbang putih memancarkan cahaya terang dan melaju ke depan. Segera, itu terbang keluar dari daerah terdekat. Melihat kadal besi tidak mengejar mereka, semua orang menghela nafas lega. Apa yang baru saja terjadi?
Aku tidak tahu. Setelah cahaya putih menyala, kedua Iron Lizard King terbunuh. Kupikir pasti ada sosok kuat yang tersembunyi di kapal terbang ini. Baru saja, dia membunuh dua Raja Kadal Besi, tapi dia tidak ingin orang lain tahu, jadi dia menggunakan cahaya putih untuk menutupinya. Jangan bercanda, bagaimana mungkin? Saya pikir itu mungkin dilakukan oleh Dewa Abadi yang lewat. Bagaimana bisa orang biasa membunuh dua binatang iblis di tahap sintesis bentuk dalam sekejap? Jika itu adalah sosok kuat yang lewat, tidak perlu melepaskan cahaya putih untuk menutupinya. Orang-orang di kapal terbang berkumpul dan saling berbisik. Suasana menjadi sedikit aneh. Kedua kultivator di tahap integrasi tubuh berdiri di atas kapal terbang dan memandangi orang-orang di sekitarnya dari waktu ke waktu. Sepertinya juga mencoba mencari tahu siapa sosok yang kuat itu. Namun, mereka tidak berani menyelidiki terlalu banyak. Menilai dari cara orang itu membunuh dua Iron Lizard King, dia pasti berada di atas tahap Grand Ascension. Dia bahkan mungkin Dewa Abadi yang legendaris. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Saat ini, Han Li duduk bersila di atas kapal terbang, mengurus urusannya sendiri. Beberapa orang di sekitarnya memandangnya dari waktu ke waktu. Sisa perjalanan sangat mulus. Sampai mereka terbang keluar dari gurun batu hitam pada malam hari, mereka tidak diserang lagi, jadi semua orang merasa lega. Setelah terbang di atas gurun batu hitam, padang rumput luas muncul di depan, waktu berlalu perlahan berlalu. Keingintahuan orang-orang tentang sosok kuat misterius itu berangsur-angsur memudar. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Kapal terbang putih itu terbang di atas gurun yang sunyi. Tujuannya, kota Mingqiu, sangat dekat. Selama mereka terbang di atas gurun ini, akan tiba di sana. Perjalanan cukup mulus. Meskipun mereka menemui beberapa bahaya, tidak menghadapi situasi berbahaya yang hampir membunuh mereka di Black Rock Desert hari itu. Saat ini, Han Li duduk bersila di kamarnya. Dia membuat segel tangan dengan 10 jarinya. Di antara kedua tangannya, lapisan air dan kilat terjalin dan perlahan menyatu. Sebuah bola hitam muncul. Itu adalah guntur bergaris air berat. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia membalikkan tangannya dan menyingkirkannya. Dalam perjalanan, Han Li menyempurnakan Heavy Water Striped Thunder ini setiap kali dia punya waktu luang. Dia mengkonsumsi sebagian kecil air berat. Saat ini, dia memiliki lebih dari 30. Dia menepuk pakaiannya dan berdiri. Dia pergi keluar dan melihat ke bawah ke lautan pasir kuning. Gurun di bawah disebut lautan pasir tanpa batas. Itu sangat besar, tetapi hanya ada sedikit binatang iblis lemah di sini. Itu adalah area yang sangat aman. Kedua kultivator tahap integrasi tubuh tidak berjaga-jaga di kapal saat ini. Han Li menghela nafas lega. Dia telah menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan ini. Namun, begitu dia mencapai kota Mingqiu, dia akan dapat menggunakan formasi teleportasi. Senior Liu, pria bermarga Kou sedang berpatroli di dekatnya. Dia melihat Han Li keluar dan berjalan mendekat. Ketika Han Li mendengar ini, dia berbalik dan dengan samar mengangguk padanya. Pria bermarga Kou itu cukup bersemangat dan berkata, "Senior, kita akan segera mencapai kota Mingqiu. Perjalanannya sekitar setengah hari. Terima kasih atas usahamu. Kamu terlalu baik, rekan Taois Kou. Karena aku telah menerima misi, wajar jika aku melakukan tugasku." Han Li tersenyum. "Rencana apa yang kamu miliki setelah mencapai kota Mingqiu, Senior Liu?" Pria bermarga Kou itu bertanya. Han Li tiba-tiba berhenti dan melihat ke kanan. Beberapa bayangan muncul di kejauhan. Rengekan yang sangat lembut terdengar dari sana. Dia menyebarkan indera spiritualnya dan ekspresinya langsung membeku. "Senior Liu, ada apa? Ini bencana angin astral. Cepat, hentikan kapal terbang dan gali lubang untuk menyembunyikan kapal terbang."
Pria bermarga Kou itu mengikuti pandangan Han Li dan juga menyebarkan indera spiritualnya. Ekspresinya kemudian berubah drastis dan dia berteriak. Han Li sangat asing dengan istilah bencana angin astral. Dia belum pernah membacanya di salah satu buku tebal. Namun, dari ekspresi pria bermarga Kou, kemungkinan besar itu adalah masalah yang sangat serius. Semua orang di kapal terbang itu berantakan. Segera, beberapa orang memperhatikan perubahan di langit. Mereka yang akrab dengan iklim di sini juga khawatir. Kapal terbang putih itu perlahan berhenti. Wus! Dua sosok terbang keluar. Mereka tidak lain adalah dua penatua tahap integrasi tubuh. Kultivator dengan nama keluarga Qi memasang ekspresi serius. Dia segera memanggil bendera kuning besar dan membuat segel tangan. Bendera tiba-tiba membengkak beberapa puluh kali ukuran aslinya dan bersinar dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Dia kemudian melambaikan tangan dan cahaya kuning yang sangat tebal ditembakkan, mendarat di lautan pasir di bawah. Tanah dalam radius beberapa puluh kilometer mulai bergetar hebat. Tanah tiba-tiba terbelah dan bergerak ke kedua sisi. Setelah beberapa napas, celah hitam besar muncul di tanah. Itu seperti jurang hitam yang dalamnya beberapa ribu kaki. Saat ini, bintik hitam di kejauhan sudah mendekat. Buru-buru, desak pria bermarga Kou itu. Kapal terbang putih segera turun menuju celah besar dan dengan cepat menghilang ke dalamnya. Kultivator dengan nama keluarga Qi mengibarkan bendera di tangannya. Celah itu bergemuruh dan bergoyang sebelum menutup lagi. Kapal terbang putih itu berhenti di gua bawah tanah yang besar. Pada saat ini, serangkaian badai kuning besar menyapu tanah. Lautan pasir di tanah tersapu ke udara dan menyatu dengan angin kencang. Seluruh langit dan bumi menjadi kacau dan keruh.